Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Rahma. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di lesson 3. I come from Jakarta, atau artinya yaitu saya dari Jakarta. Teman-teman bisa buka halaman 18 dan perhatikan bagian listening. Kita perhatikan note atau catatan, atau anggap saja ini adalah sebuah rumusnya ya. Jika kita menggunakan kata I, you, they, dan we, maka kata selanjutnya kita menggunakan come from. Kemudian dilanjutkan dengan nama tempatnya yaitu Jakarta. Namun jika kita menggunakan kata he, she, Budi atau nama yang lain, maka kita menggunakan comes from. Di belakangnya ditambahi s, lalu dilanjutkan dengan nama tempat. Sekarang perhatikan contoh. I come from Jakarta. Saya dari Jakarta. I menggunakan kata come from, kemudian diikuti dengan nama tempatnya yaitu Jakarta. Lalu kalimat yang kedua, you come from Jakarta. You di sini kita menggunakan kata come, bukan menggunakan kata comes. You come from Jakarta. Kemudian they juga menggunakan kata come. They come from Jakarta. Dan yang terakhir adalah we. We come from Jakarta. Kita berasal atau kita dari Jakarta. Perhatikan contoh berikutnya. He comes from Jakarta. Dia dari Jakarta. Dia di sini laki-laki ya, karena ini menggunakan kata he. Dia dari Jakarta. Perbedaannya, kalau dia menggunakan he, maka kita memakai comes, bukan come. Kemudian contoh berikutnya adalah she comes from Jakarta. Dia dari Jakarta. Tapi contoh yang kedua ini adalah dia perempuan. Kemudian contoh yang ketiga adalah Budi comes from Jakarta. Ini tidak selalu nama Budi ya, bisa diganti dengan nama Siti, Andi. Yang penting dia nama orang, maka dia menggunakan kata comes. Berikutnya teman-teman bisa perhatikan halaman 19. Kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, where do they come from? Dari mana mereka berasal? Jawaban siswa 2 adalah Surabaya. Nanti kita lihat bagaimana cara menjawabnya menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris. Lalu pertanyaan yang kedua, where do we come from? Jawabannya adalah Bengkulu. Pertanyaan ketiga, where do you come from? Jawabannya adalah Malang. Pertanyaan keempat, where does she come from? Jawabannya adalah Kendari. Pertanyaan kelima, where does he come from? Jawabannya adalah Mataram. Pertanyaan yang keenam adalah where does Connie come from? Jawabannya adalah Manado. Nah, kita perhatikan bagaimana cara menjawabnya menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris. Pertanyaan yang pertama, where do they come from? Maka kita jawab yang pertama adalah menggunakan kata they, mereka. Kenapa they? Karena di sini yang ditanyakan adalah mereka. They come from Surabaya. Kita lihat yang sebelumnya,
They. Setelah kata they itu ada kata come from Jakarta. Come from diikuti dengan nama tempat. Maka di sini pun kita ikuti dengan nama tempat. They come from Surabaya. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua adalah we come from Bengkulu. Kenapa ini menggunakan we? Karena yang ditanyakan juga menggunakan kata we. Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Jawabannya adalah you come from Malang. You, yang ditanyakan adalah you. Kemudian kita lanjutkan come. Kemudian from Malang. Lalu pertanyaan yang keempat adalah where does she come from? Maka jawabannya adalah she comes from Kendari. Karena di sini jawabannya adalah kota Kendari ya. Pertanyaan kelima adalah where does she come from? Maka kita jawab he comes from Mataram menggunakan kata comes. Pertanyaan yang keenam, where does Connie come from? Maka jawabannya adalah Connie comes from Manado. Connie nama orangnya, comes berdasarkan rumus yang tadi, kalau nama orang itu menggunakan kata comes, kemudian dilanjutkan dengan nama tempatnya, from Manado. Berikutnya, teman-teman bisa perhatikan halaman 22 di bagian listening. Perhatikan lagi tabel berikut ini, ada kata you, they, we. Jika menggunakan kata you, they, we, maka diikuti dengan kata were. Kemudian born. Born ini artinya lahir. In Jakarta, di Jakarta. Kemudian perhatikan tabel yang kuning. He, she, Budi, and I. Jika dia ada kata he, she, Budi, and I, maka menggunakan kata was. Dilanjutkan dengan born dan dilanjutkan dengan in Jakarta. Perhatikan contoh berikut ini. You were born in Jakarta. You were born in Jakarta. Contoh kalimat yang kedua, they. They were born in Jakarta. They were born in Jakarta. Contoh yang ketiga menggunakan kata we. We were born in Jakarta. We were born in Jakarta. Kemudian contoh yang keempat, Andi and Linda were born in Jakarta. Kenapa Andi dan Linda juga menggunakan kata were? Karena dia 2 orang, atau bisa jadi 3 orang, 4 orang, itu juga menggunakan kata were. Perhatikan contoh berikutnya. He was born in Jakarta. Kenapa di sini menggunakan kata was? Karena berdasarkan rumusnya atau berdasarkan catatannya, kalau dia he, she, Budi, and I, maka dilanjutkan dengan kata was. He was born in Jakarta. She was born in Jakarta. Budi was born in Jakarta. And I was born in Jakarta. Sekarang teman-teman perhatikan contoh. Di sini adalah tabel pertanyaan antara guru dengan murid. Pertanyaan yang pertama, where was she born? Jawaban dari siswanya adalah Bali. Pertanyaan yang kedua, where was he born? Jawabannya adalah Lombok. Pertanyaan yang ketiga, where were they born? Jawabannya adalah Bengkulu. Kemudian pertanyaan yang keempat, where were Siti and Benny born? Jawabannya adalah Aceh.
Sekarang kita lihat bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Pertanyaan yang pertama, she was born in Bali. Kenapa pertamanya menggunakan kata she? Karena dia menanyakan dia perempuan, she. Kita tulis she. Lalu kenapa ini was? Kita lihat lagi rumusnya tadi. Kalau she dilanjutkan dengan kata was, kemudian dilanjutkan dengan kata born, lalu dilanjutkan dengan kata atau nama tempatnya. Maka di sini adalah she was born in Bali. Nama tempatnya di sini adalah Bali. Jawaban yang kedua adalah he was born in Lombok. Kenapa di sini he? Karena yang ditanyakan adalah dia laki-laki. He was born in Lombok. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga adalah they were born in Bengkulu. Di sini they menggunakan kata were. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang keempat adalah Siti and Benny were born in Aceh. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mengerjakan yang pertama halaman 20. Di situ teman-teman menentukan menggunakan kata come atau comes. Jawaban yang menurut kalian itu tidak diperlukan silahkan dicoret. Kemudian tugas yang kedua adalah menjawab pertanyaan yang ada di halaman 23. Contohnya sudah Bunda Rahma jelaskan tadi. Kemudian jawabannya bisa dituliskan di buku tulis. Kemudian tugas yang ketiga adalah menyusun kalimat acak yang ada di halaman 24. Teman-teman bisa menulisnya di buku cetak ya. Oke, cukup sekian materi dan tugas hari ini. Silahkan teman-teman kerjakan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan japri Bunda Rahma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.